Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Yofi Handoko Putra. Pada hari ini saya memilih topik yaitu mengenai mengelola manajemen informasi ditinjau dari sudut pandang atau perspektif stakeholder. Mengapa topik ini muncul? Dari satu ide yaitu biasanya orang informasi itu yang merancang suatu perusahaan atau yang disebut dengan lapas arsitek kadang-kadang suka disindirin oleh para pemilik perusahaan sebagai orang yang autis. Mengapa seperti itu? Karena biasanya mereka bekerja sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang bisnis, dengan owner. Mereka bekerja sendiri sehingga akhirnya antara tujuan dari suatu bisnis dengan teknologi menjadi semakin menjauh. Mereka tidak ada komunikasi bagaimana sebetulnya orang bisnis menginginkan IT membantunya. Sehingga kata autisme itu muncul. Jadi pada kuliah hari ini kita akan membahas bagaimana kita melihat perspektif atau sudut pandang dari owner, dari customer, serta perspektif dari perancang sistem itu sendiri. Oke, mari kita mulai. Kita lihat dulu. Ini adalah judulnya untuk hari ini. Oke, pertanyaan yang pertama ingin kita munculkan adalah dari sisi pelanggan. Apa sebenarnya ekspektasi dari customer atau pelanggan itu terhadap suatu sistem informasi? Karena kalau kita mengolah informasi, kadang-kadang kita lupa sebetulnya apa yang mereka inginkan. Pertemuan yang lalu dan 2 minggu yang lalu sudah bercerita mengenai ekspektasi dari customer. Oke, mari kita perjelas lagi mungkin dengan sudut pandang yang lebih kritis. Ini adalah yang diinginkan oleh customer. Mari kita lihat. Mungkin dari sebelah kiri dulu, mereka ingin mendapatkan layanan yang 24 jam. Kemudian mereka ingin mendapat layanan yang cepat. Salesnya bergerak cepat jika ada suatu perubahan data. Mereka ingin dikirim dengan variasi pengiriman yang bisa dipilih, bisa di-customize. Kemudian pengiriman bisa di-tracking, dan ada retur jika diperlukan. Bisa diakses di mana saja sistemnya. Dan mereka bisa berkonsultasi sebelum membeli, di mana mereka juga dihubungkan menggunakan email, sosial media. Kemudian mereka ingin mendapatkan, kita lihat sebelah kanan, yaitu update harga terbaru, ingin memperoleh produk yang terbaru, informasi produk yang jelas, dan yang sangat baik dibandingkan dengan ditawarkan oleh kompetitor. Pembayarannya bisa dengan beberapa cara, bisa dengan pembayaran digital, dengan dompet digital, produknya yang termurah. Kemudian mereka ingin ada produk yang memiliki variasi dari kualitas dan harga, mungkin KW1, KW2, atau bukan sampai KW6. Dan bisa dicicil jika pembayarannya memungkinkan. Dengan beberapa variasi metode langganan jika memang sistemnya kontrak, apakah per bulan, per tahun. Kemudian kita lihat dari bagian kiri bawah. Mereka ingin kalau pembayaran yang mereka gunakan untuk aplikasi yang mereka pakai itu dibayar oleh sponsor. Misalkan kalau mereka memanfaatkan media sosial untuk masuk ke marketplace, mereka tidak ingin membayar. Mereka ingin menggunakan secara gratis. Kemudian informasi tidak ada spam. Privasi mereka terjamin. Dan ada box atau tool buat kalau mereka ingin komplain. Mereka bisa bertestimoni untuk suatu produk. Dan mereka juga ingin lihat bahwa sebelah kanan bawah yaitu adanya diskon. Bagi customer yang sudah lama, mungkin ingin dapat diskon. Adanya program loyalty. Jika mereka sudah berapa lama, mereka lebih diprioritaskan. Bisa ada produk mungkin buy 2, get free 1, program customer mencari customer, adanya bonus, macam-macam. Dan yang penting, adanya perlindungan dari pemerintah. Apakah kita bisa memenuhi sistem ini? Jika bisa, maka kita bisa membangun suatu CRM. Berikutnya, kita melihat apa yang diinginkan oleh seorang owner. Mungkin ada sedikit berbeda. Owner inginnya, kita lihat dulu di sebelah kiri atas, yaitu setiap proses dilakukan secara real time.
Saat owner lagi tidur, penjualan tetap bisa berlangsung. Penjualannya banyak, bisa pakai beberapa channel, bisa pakai channel konvensional lewat iklan, lewat web, bisa juga lewat channel-channel yang baru seperti lewat WhatsApp, penjualan lewat aplikasi, marketplace, media sosial teroptimasi di sini. Kemudian dia ingin profit terus-menerus, tidak merugi. Resiko bertambah, berarti profit juga bertambah. Oke, kita bergeser ke sebelah kiri bawah. Owner ingin supaya efisiensi dalam biaya. Mereka ingin mendapatkan profit yang besar dengan menekan cost produksi, cost dari penyimpanan. Kemudian mereka ingin orang IT jangan terlalu banyak, sales yang lebih banyak. Sales dan marketing jadi satu kalau bisa, sehingga mengontrolnya gampang. Atau kalau bisa marketing ya sales juga, sehingga kampanye-kampanye dari promosi itu bisa jadi satu. Kemudian kalau perlu kerjasama dengan pihak ketiga supaya lebih murah, supaya lebih efisien, dan berbagi risiko. Pemasok selalu tersedia, pemasok terkunci tidak bisa kemana-mana, pelanggan juga terikat melalui suatu program supaya harga barang pokok itu menjadi selalu dapat dikontrol. Ini merupakan bagian dari inbound. Kalau di dalam supply chain atau value chain, ini bagian inbound-nya. Bahan baku mereka jaga. Kemudian kalau bisa perusahaannya bersifat high EBA, sehingga para kompetitor tidak bisa masuk dan kompetitor terkalahkan. Kita lihat bagian kanan, owner banyak maunya, ingin supaya yang namanya biaya untuk modal atau total cost ownership itu lebih kecil dibandingkan dengan profit. Mereka ingin return of investment-nya cepat, memperoleh strategi yang selalu terbaik. Mereka ingin memperkerjakan orang-orang yang jago dengan harga murah. Kemudian pengambilan keputusan menjadi lebih mudah karena dibantu dengan sistem tentunya. Strategi dengan data analis, data dapat digunakan untuk mencari yang mana yang menjadi suatu prospek atau yang disebut dengan lead scoring. Mereka menentukan mana yang peluang pasarnya lebih besar dan perputaran uangnya semakin cepat. Itu disebut dengan lead scoring. Dan mereka berpikir karyawan bukan aset. Mereka bisa mengganti-ganti karyawan dengan mudah, tidak mempertahankan karyawan. Yang mereka pertahankan sistemnya. Karyawan ingin mereka ada karyawan yang patuh dan karyawan yang memiliki skill yang selalu terupdate. Rasio manusia dan pekerjaan kecil berarti banyak yang dikerjakan oleh karyawannya dibandingkan dengan jumlah pekerjaannya. Si tim sekali buat, kemudian atau kalau bisa beli, tidak repot-repot. Mereka tidak ingin membuat dana R&D menjadi besar. Dan kalau bisa, sistemnya mendukung keinginan 24 jam penjualan. Sistem terintegrasi dan terotomatisasi. Sehingga para owner bisa tahu bagaimana dan kapan mereka memperoleh hasil strategi dan keuntungan yang tepat. Dan aturan pemerintah tidak menyulitkan. Jadi mereka ingin supaya semua pemerintah mendukungnya. Dan para karyawan dan para manajer harus compliant atau patuh kepada semua aturan pemerintah. Dia tidak ingin, misalkan kalau nanti ada masalah dengan pajak, tidak ingin. Dia tidak ingin repot, mereka hanya ingin tahu untungnya. Itulah keinginan dari seorang owner. Kemudian mari kita lihat bagaimana yang diinginkan oleh seorang perancang. Perancang itu dalam satu sistem bisa pembuat program, seorang DevOps, atau perancang sistem, yaitu seorang enterprise architect. Kita lihat di sini. Seorang perancang kadang-kadang berpikir berbeda dengan customer dan juga dengan owner. Kadang-kadang mereka ingin membuat satu sistem yang baru. Buat baru sistem dan enggan untuk mereparasi sistem lama atau legacy system. Mereka dituntut untuk membuat multi-platform, apakah aplikasinya berjalan di sistem Android, berjalan di web. Mereka ingin membuat sesuatu yang sekaligus, tidak perlu direpotkan dengan platform. Sistem dibuat secara sekali dan kalau bisa tidak diperbaiki. Mereka jarang ada seorang DevOps atau enterprise architect yang senang memperbaiki.
Sebenarnya memang di awal seharusnya memperbaiki sistem, memperbaiki bug, tetapi tidak semua orang suka di bidang itu. Di lapangan itu yang terjadi. Kemudian, kadang-kadang mereka mengerjakan overvalue. Mereka membuat semua modul-modul yang terbaik, kadang-kadang melebihi dari standar yang diperlukan. Mereka pakai teknologi yang tercanggih, mungkin malah tidak diperlukan. Mereka menggunakan misalkan pada inventory, mempergunakan RFID, padahal jumlah dari barangnya atau jumlah SKU-nya tidak terlalu banyak, mungkin cuma 10 yang ada di gudang. Integrasi kan nomor 2, yang penting sistem jalan dulu. Integrasi mereka pikirkan nanti. Kemudian hanya menyediakan platform, dan mereka tidak mau menyediakan konten atau analisanya. Mereka cuma merancang satu platformnya saja. Komplain dari pengguna atau owner itu sebagai masukan, bukan sebagai penilaian kinerja. Metric untuk penilaian kerja, mereka tidak ingin dicampuri oleh satu komplain. Jadi kadang-kadang kalau tidak dipaksa, para builder ini atau pemrogram ini tidak memasukkan apa yang menjadi komplain, sehingga menyulitkan bagi seorang customer yang membantu customer support system, karena komplain tersebut tidak masuk kepada seorang perancang. DevOps dan Enterprise Architect itu harus bekerja sama. Yang satu merancang proyeknya, merancang perbaikan, yang satu membuat programnya. Kemudian, IT menjadi jalan terakhir kadang-kadang di dalam strategi. Perlunya ada suatu teamwork untuk proses engineering, apakah pakai metode Scrum, Kanban, atau pakai sistem Agile. Kita akan belajar apa yang disebut dengan Scrum, Kanban, dan Agile. Itu merupakan manajemen dari suatu proyek sistem informasi. Kalau bisa pemrogram secara remote, jarang para builder ini ingin di kantor terus-menerus. Kalau bisa mereka bisa merancang program atau memperbaiki program dari rumahnya masing-masing. Tidak perlu ngantor maksudnya. Dan harus ada blueprint atau framework, meskipun perusahaannya kecil. Mereka tidak mau bekerja bolak-balik mengerjakan pekerjaan yang sama. Mereka ingin mengerjakan sesuatu yang ada di programnya atau ada suatu cetak birunya. Skill harus selalu dikembangkan. Mereka akan menuntut suatu pelatihan terus-menerus untuk memperbaiki skillnya kepada perusahaan. Kadang-kadang permintaan inovasi lebih cepat daripada research and development. Itu menjadi alasan. Pengembangan belum selesai, bahkan dana pengembangan itu masih kurang, tetapi permintaan untuk menginovasi sudah datang bertubi-tubi. Tentunya mereka ingin dapat insentif selain gaji untuk setiap proyek pengembangan, dan itu tidak ada di perspektif seorang owner. Owner inginnya include jadi satu yang namanya insentif proyek tersebut. IT cost dianggap sama dengan prasarana. Jadi kalau ada penambahan barang, teknologi, penambahan dari suatu sistem, itu dianggap sudah included sebagai satu prasarana, tidak sebagai suatu penambahan dari biaya IT. Sehingga kita sebagai seorang informasi harus menggabungkan ketiga perspektif stakeholder ini, baik dari customer, dari owner, maupun dari builder. Bagaimana cara memanage dari ketiga perspektif tersebut? Kita akan lihat di sini satu contoh, yaitu bagaimana memanfaatkan perspektif stakeholder ini di dalam kasus Customer Relationship Management atau CRM. Kita akan lihat bagaimana caranya. CRM sendiri itu ada 5 komponen kalau kita belajar secara teori, yaitu bagian sales, CRM yang membantu para sales menjual barang, CRM yang membantu marketing, di sini membantu proses kampanye suatu barang. Sales tersebut bisa melakukan cross-sell, yaitu menjual komponen-komponen barang tambahan dari suatu produk, atau upsell, meningkatkan pembelian dari produk yang kualitasnya lebih baik. Misalkan kalau cross-sell, kalau kita membeli barang, misalkan kopi, cross-sell-nya misalkan ditambahkan dengan kue-kue atau puding. Kalau upsell, itu kita membeli kopi di-upgrade dari volume kecil menjadi volume besar. Kemudian ada yang disebut juga customer service and support. Di sini menanggapi komplain, permintaan perbaikan dari customer yang harus cepat. Kemudian ada content and account management, ini yang menyimpan data dari customer melalui email, menyimpan data nomor teleponnya, menyimpan data biografinya, sehingga kalau
lakukan segmen pasar, mereka mudah menentukan siapa target pasarnya. Kemudian retention and loyalty program di sini merupakan program sensitif, yaitu untuk melihat bagaimana suatu customer itu tidak mau pakai lagi sistem. Mungkin karena tersinggung, mereka harus cepat-cepat, jangan sampai customer tersinggung. Jangan sampai customer itu menceritakan kepada customer lain untuk tidak memakai sistem. Mereka merupakan suatu program sensitif yang mencegah terjadinya keengganan atau tidak mau pakai lagi sistem tersebut. Dengan cara melihat ketidaksukaan atau kebalikan, yaitu melihat apa yang mereka suka. Mereka memberikan award kepada para customer yang baik supaya mereka betah dengan sistem tersebut. Inilah kelima komponen dari CRM, berdasarkan dari perspektif yang sudah diberikan tadi. Ada 3 fase dalam CRM, yaitu fase life cycle, dari membuat, mengembangkan, sampai menggantinya atau menyudahi suatu CRM. Ada fase dari solusi fungsional, di sini ada direct marketing, cross-sell and upsell, sistem proaktif, menawarkan barang dan promosi, sales force automation, ini merupakan perhimpunan suatu grup diskusi atau grup pemberitahuan kepada sales jika ada perubahan barang, sehingga para sales bisa mendapatkan informasi terbaru tentang segmen pasar dan harga produk yang dijualnya. Kemudian ada customer support, jika ada customer komplain, itu bisa cepat-cepat ditangani. Fase yang ketiga adalah sisi fase integrasi, yaitu melibatkan antara internet dan intranet, membagi apakah sistemnya merupakan sharing data atau kolaborasi. Di sini kolaborasi bekerja bersama-sama lewat video conference, lewat beberapa channel yang bisa digunakan antara partner, yaitu mungkin pihak ketiga, supplier, dengan perusahaan, dan juga dengan customer. Sehingga di sini aliran informasi menjadi lebih cepat. Ini merupakan 3 fase yang diberikan. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada, kalau ditanya misalkan apa yang menyebabkan CRM itu sukses. Kalau dilihat dari 3 perspektif tadi, kita lihat sebetulnya apa yang menjadi kesuksesan dari suatu CRM. Jadi kesuksesan CRM ini biasanya kita gunakan yang namanya lead scoring atau penilaian prospek. Kita melihat bagaimana caranya bisa menjangkau customer, bisa mencari customer yang paling potensial, dan juga bisa melihat apa kesukaan atau tidak kesukaan. Silahkan nanti lihat di YouTube, di beberapa materi pada Google dengan lebih jelas apa yang disebut dengan lead scoring atau penilaian prospek. Di sini diberikan contoh, ada satu perusahaan namanya Siebel. Dia punya sistem CRM yang menghitung berapakah lead scoring-nya. Berapakah pencapaian dari suatu CRM untuk mencari prospek-prospek dari customer yang potensial membeli barang. Atau kalau dalam istilah media sosial, yaitu mengubah dari like menjadi buyer. Bagaimana orang yang masuk ke Instagram dari memberikan tanda like menjadi mau membeli. Ini nanti kita akan lihat apa saja, ini silakan Mas mau baca sendiri apa saja yang menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh Siebel ini. Ada beberapa komponen di sini dikerjakan oleh Siebel supaya mereka bisa memenangkan customer dan membuat customer-nya loyal. Silakan baca sebentar di sini. Ada proses yang real time, ada integrasi untuk memproses order atau pesanan, ada sistem proses targeting dengan strategi yang tepat berdasarkan dari data customer yang dapat dihubungi tanpa memberikan informasi berupa spam tentunya. Kemudian ada proses untuk value-based service coverage, mencari di apa saja yang disukai di suatu domain, di suatu demografi, untuk misalkan yang disukai oleh mahasiswa dengan usia sekian, apa yang mereka sukai, apa value-nya berdasarkan dari gender, usia. Itu disebut dengan value-based service coverage. Nah, sekarang apa yang membuat jadi gagal?
Tentunya kalau gagal kita tidak memperhitungkan ketiga perspektif yang sudah diceritakan di awal. Proyek CRM tidak menjamin bahwa hasilnya itu berhasil. Harus ada komitmen, harus ada feedback. 20% yang namanya CRM malah merusak hubungan customer, tentunya akan dianggap sebagai spam, sebagai informasi yang mengganggu. Kita tidak boleh meminta komplain secara sengaja, mereka akan terganggu. Atau memberikan angket yang terlalu panjang jawabannya, itu akan mengganggu. Kita harus menggunakan sistem, menggunakan data, mengambil keputusan, menganalisis suatu suka dan tidak suka dari data, tidak secara langsung. Ini merupakan beberapa pahaman yang harus dimengerti oleh setiap para marketing yang sedang merancang CRM di sini, termasuk juga orang IT yang terlibat. Oke, jadi perlu partisipasi, perlu pengertian, perlu pendekatan secara sosial, secara etika. Itu yang harus dikerjakan kalau kita membuat CRM. Kemudian ada yang disebut dengan tren. Jadi di sini bagaimana suatu CRM itu berkembang, ada beberapa strategi dan beberapa cara. Kalau kita bagi, itu ada 4 cara yang sedang dikerjakan di zaman ini. Ini disebut dengan 4 tren CRM. Apa saja itu? Yang pertama disebut dengan Operation CRM. Yang kedua, Analytical CRM. Operation CRM ini mendukung interaksi dengan customer dengan lebih nyaman melalui suatu channel-channel yang disukai oleh customer. Misalkan lewat media sosial kalau zaman sekarang. Jadi sistemnya bergerak dari sisi operasional. Membuat perusahaan mudah untuk melakukan berdasarkan dari hasil tersebut. Kemudian prosesnya sinkron, langsung tatap muka, maksudnya. Langsung bertemu, misalkan di sini menggunakan artis sebagai ambasador yang membantu meningkatkan nilai jual. Mereka bertemu lalu mengevaluasi apa keinginan dari customer. Yang kedua, kita tidak secara langsung, tapi menggunakan analytical CRM. Di sini kita mengekstrak semua data-data history dari database tanpa bicara ketemu muka langsung. Tentunya seperti tadi, ketidaksukaan tidak bisa diambil langsung dari tatap muka atau bertanya kepada customer. Di sini kita memprediksi, melakukan suatu forecasting, apa yang diinginkan oleh customer, apa value-nya, bagaimana perilaku dari customer terhadap produk kita. Kita membiarkan suatu sistem yang melakukan prediksi. Kalau prediksinya tepat, kita beruntung. Kalau prediksinya tidak tepat, kita tidak beruntung. Jadi informasi yang diperoleh untuk mengetahui kebutuhan customer tanpa bertanya, tapi melihat misalkan data pembelian. Gampang, lihat saja mana yang paling laris. Itulah yang merupakan produk yang dibutuhkan. Produk yang jarang dibeli, berarti yang tidak disukai atau mungkin harganya terlalu mahal. Atau kalau kita bisa melakukan pengujian, misalkan dari suatu produk tertentu, kita berikan variasi berikutnya untuk melihat apakah mereka loyal terhadap suatu merek atau mereka lebih memajukan atau mendahulukan namanya variasi. Jadi tes-tes bisa kita lakukan dari suatu marketing, sengaja digunakan dengan tidak langsung bertatap muka. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah perbedaannya antara operasional dan analytical CRM. Silakan saya tugaskan baca lebih dalam lagi perbedaan antara operasional dan analytical CRM. Selain itu, poin yang berikutnya ada collaboration and portal based. Pada prinsipnya, kolaborasi ini melibatkan secara bersama-sama customer, supplier, dan partner di sini. Jadi misalnya kalau ini adalah marketplace, itu customer bisa bicara langsung dengan penjual, juga kita juga bisa berhubungan dengan para pembeli. Misalnya kalau Alibaba antara bisnis kita dengan para pengimpor. Kalau pada marketplace Tokopedia itu customer dengan
para penjual. Nah, ini merupakan kolaborasi bersama-sama. Jadi, sengaja dipertemukan ketiganya itu dalam satu sistem. Portal-based CRM mirip seperti kolaborasi, tapi tidak bertemu langsung atau tidak bertanya jawab langsung. Di sini melakukan forum-forum yang bersifat adalah tanya jawab. Menyediakan beberapa tool dan informasi yang dapat mereka akses melalui suatu daftar pertanyaan atau frequently asked question, tidak secara langsung. Para pekerja di sini diajari bagaimana mereka bisa menanggapi keperluan customer melalui suatu pelatihan-pelatihan yang ada di dalam sistem portal yang bisa dibaca. Jadi ini merupakan satu knowledge bagi para marketing atau sales untuk membaca bagaimana mereka harus bertindak. Jadi ini lebih banyak kepada sistem, tetapi portal base itu merupakan kumpulan-kumpulan knowledge yang dapat dibaca oleh para penggiat atau para pembuat CRM. Ini merupakan 4 dari tren yang ada di CRM. Silakan nanti baca lebih dalam lagi, jangan cukup puas dengan yang diberikan di perkuliahan ini, silakan baca dari Google, dari materi buku yang sudah diberikan, buku-buku wajib yang sudah diberikan, silakan dipelajari lagi. Oke, mungkin hari ini cukup saya ceritakan secara singkat bagaimana mengelola berdasarkan perspektif ketiga stakeholder tersebut. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar atau dalam classroom Google, nanti akan saya jawab secepatnya. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kuliah berikutnya.